Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini nih kita punya sesuatu yang kayaknya relevan banget buat siapa aja yang berkarya di era digital ini ya. Iya, apa tuh? Buku Show Your Work oleh Austin Kleon. Anda mungkin udah nggak asing lah ya sama Kleon, apalagi dari buku sebelumnya, Still Like an Artist. Oh, Ocean Cleon, iya, iya, tahu. Yang Still Like an Artist itu kan tentang nyari inspirasi ya? Nah betul, kalau yang itu soal menyerap inspirasi, Show Your Work ini lebih ke gimana cara kita mengeluarkan karya dan gagasan ke dunia luar. Semacam panduan gitu. Menarik. Jadi kelanjutannya gitu ya? Iya, kayak kelanjutan logisnya. Dan ini cocok banget buat yang mungkin ngerasa kurang nyaman sama ide promosi diri, yang kadang kesannya gimana gitu ya. Iya, yang suka berasa jualan banget gitu ya? Aha. Nah, Cleon ini nawarin cara kerja yang lebih otentik, fokusnya ke proses, dan kemurahan hati dalam berbagi. Intinya sih, kalau mau ditemuin, ya kita harus mau kelihatan. Oh gitu. Jadi bukan soal pamer ya, tapi lebih ke keterbukaan proses gitu? Tepat. Jadi, misi kita kali ini yang mau ngupas 10 gagasan utama dari Cleon ini, gimana kita bisa nerapin prinsip berbagi proses ini dalam kerjaan kreatif kita atau bahkan pas lagi belajar hal baru sehari-hari. Oke, siap. Mulai dari mana nih? Yuk, kita langsung aja ke gagasan pertama yang menurut saya lumayan, mendobrak. Apa tuh? Cleon ini langsung nantang mitos si jenius penyendiri. Tahu kan gambaran seniman atau penemu hebat yang ngurung diri terus tiba-tiba muncul bawa mahakarya. Oh iya ya, sering banget dengar cerita gitu. Kayak dapat ilham dari langit gitu ya? Nah, Cleon bilang itu tuh bukan cuma jarang kejadian, tapi malah bisa jadi penghambat. Menarik. Kenapa bisa menghambat? Justru dia ngenalin konsep, skenius. Ini istilah dari Brian Eno sebenarnya. Skenius? Gimana tuh? Idenya itu bukan soal satu orang jenius yang kerja sendiri, tapi lebih ke, lingkungan atau scene kreatif yang subur, gitu. Jadi ada sekelompok orang kreatif. Oh, kayak komunitas gitu ya? Betul. Di dalam skenius ini, orang-orang tuh saling nyambung, saling berbagi ide, kasih feedback, bahkan minjam inspirasi satu sama lain. Prosesnya jadi lebih kolaboratif. Jadi lebih realistis ya daripada nunggu ilham sendirian. Iya, Cleon bilang. Gitu. Yang penting tuh kontribusi kita ke ekosistem kreatifnya, ke skeniusnya itu, bukan cuma soal kejeniusan satu orang aja. Apalagi sekarang, era digital, gampang banget buat nemuin, atau bahkan bikin skenius kita sendiri. Wah, masuk akal banget. Konsep Sinius ini kayaknya langsung nyambung ya ke gagasan kedua Cleon, yang ini agak aneh sih kedengerannya. Jadilah amatir. Iya, kedengarannya aneh ya. Padahal kita kan pengennya jadi ahli, jadi pakar. Nah, itu dia. Gimana maksudnya jadi amatir? Justru Cleon ngajak kita balik ke akar katanya. Amateur itu kan dari bahasa Latin amator, artinya pecinta. Oh, pecinta. Iya, jadi seorang amatir itu melakukan sesuatu ya karena cinta sama prosesnya, bukan semata-mata ngejar pengakuan atau duit. Jadi motivasinya beda ya? Beda, dan sikap ini tuh ngebebasin kita dari tekanan harus selalu benar atau sempurna. Jadi ada ruang buat eksperimen, buat salah, buat belajar secara terbuka. Kayak kutipan Shunryu Suzuki yang dikutip Cleon itu loh. Yang mana tuh? Dalam benak pemula, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan itu hanya sedikit di benak para pakar. Gitu kakaknya. Wah, dalam juga ya. Artinya sebagai amatir kita nggak terlalu kebebanan sama citra ahli yang harus tahu segalanya gitu. Tepat. Para amatir ini nggak takut kelihatan konyol gitu pas nyoba hal baru. Justru proses belajar mereka yang terbuka itu bisa jadi sumber inspirasi buat orang lain yang mungkin lagi di tahap yang sama. Oh iya, bener juga. Kayak kata C.S. Lewis, kadang dua orang yang sama-sama lagi belajar bisa saling bantu lebih efektif daripada diajarin guru yang udah ahli banget. Karena mereka paham banget kesulitan yang baru aja dilewatin. Contohnya si Roger Ebert itu ya, yang kehilangan suara tapi malah nemuin suara barunya di blog. Nah, itu contoh kuat banget. Gimana keterbukaan bahkan pas lagi rapuh gitu, malah bisa ngasilin karya yang otentik dan nyentuh banyak orang. Intinya sih, Cleon bilang, temukan suaramu ya dengan mulai menggunakannya. Ngomongin aja apa yang kamu suka. Oke, oke. Jadi dari perubahan mindset soal senius dan amatir ini, kita masuk ke intinya nih. Bagikan prosesnya, jangan cuma hasil akhirnya. Ini kayaknya perubahan besar ya dari cara kerja dulu. Besar banget. Dulu kan,
Kayak yang disinggung di buku Art and Fear itu, ada anggapan kalau publik itu cuma mau lihat hasil jadi yang udah kinclong. Proses di baliknya dianggap nggak penting atau malah rahasia dapur gitu. Iya benar, kayak sulap aja yang diliatin hasilnya doang. Nah, tapi internet ini ngubah semua itu. Orang sekarang malah penasaran pengen lihat di balik layar. Contoh astronot Chris Hadfield itu emang pas banget sih. Dia kan nggak cuma share soal eksperimen ilmiah gitu ya. Justru itu, dia malah share hal-hal remeh kayak, gimana motong kuku di luar angkasa, gimana sikat gigi, hal-hal biasa gitu. Tapi justru itu yang bikin dia kerasa deket ya sama kita-kita di bumi. Persis, itu nunjukin kalau proses sehari-hari, sekecil apapun, bisa jadi konten menarik kalau dibaginya pas. Kuncinya ya di dokumentasi. Dokumentasi? Maksudnya gimana? Ya, Cleon nyaranin kita biasain nyatet apa yang lagi dikerjain. Bisa nulis di jurnal, foto-foto progresnya, rekam suara bentar, atau video pendek. Awalnya nggak harus buat langsung dipublish kok. Oh, jadi kayak catatan pribadi dulu gitu. Iya, semacam log kerja pribadi. Nah, ponsel kita ini kan udah canggih banget. Alat luar biasa buat ngelakuin ini. Oke, udah di dokumentasi ini. Terus gimana cara bagiinnya biar efektif? Apa harus langsung bikin konten yang wah gitu? Nggak perlu. Justru Cleon nyaranin buat bagiin potongan-potongan kecil aja, tapi rutin. Istilahnya daily dispatch. Daily dispatch, kayak laporan harian gitu. Semacam itu. Bisa cuma pemikiran singkat di Twitter, atau foto proses di Instagram, cuplikan draft di blog. Ini nunjukin apa yang lagi Anda kerjain sekarang. Dan itu seringkali lebih menarik buat orang lain daripada sekedar, portofolio masa lalu. Jadi nggak usah nunggu sempurna dulu ya. Banget. Jangan kejebak perfeksionisme. Ingat hukum Sturgeon yang dikutip Cleon, 90% dari segala sesuatu itu mungkin biasa aja atau bahkan jelek. Ya nggak apa-apa, tunjukin aja progresnya. Justru dari bagian yang belum jadi itu, kita bisa dapat feedback berharga. Tapi bagiin tiap hari gitu kedengerannya butuh komitmen waktu juga ya. Gimana tuh nyeimbanginnya sama kerjaan utama kita? Nah, Cleon realistis soal ini. Dia nyaranin cari celah waktu. Mungkin pas lagi di jalan, pas istirahat makan siang, atau sebelum tidur. Jadi manfaatin waktu-waktu nanggung gitu ya. Ya, mungkin perlu sedikit korban waktu nonton atau main game misalnya. Yang penting temuin ritme yang pas buat Anda, dan jangan sampai aktivitas berbagi ini malah ngorbanin waktu buat bener-bener berkarya. Jadi konsistensi lebih penting dari kuantitas ya. Betul. Mungkin bisa coba pakai timer buat fokus kerja, nah baru setelah itu luangin waktu bentar buat share. Konsisten aja, nggak usah terlalu banyak juga. Terus Cleon One juga ngasih filter penting nih sebelum kita share sesuatu. Tes so what gidangnya. Iya, bener. Tanya ke diri sendiri, ini kira-kira bermanfaat atau ngehibur nggak ya buat orang lain? Atau ini sesuatu yang saya nyaman nggak kalau dilihat atasan atau keluarga? Oh jadi biar nggak asal share curhat gitu ya. Hmm, biar nggak jadi sekedar sampah digital. Berbagi itu kan harusnya didasari kemurahan hati, ngasih sesuatu yang bernilai, sekecil apapun itu. Kalau ragu, mending simpen dulu aja, lihat lagi besok. Kadang dapat perspektif baru setelah ada jeda. Konsep stok sama arus dari Robin Sloan yang dikutip Cleon itu juga menarik nih terkait berbagi ini. Gimana tuh maksudnya? Oh iya, jadi arus atau flow itu ya konten harian kita yang sifatnya singkat buat jaga koneksi, kayak update di medsos gitu. Oke, kayak postingan sehari-hari. Nah, kalau stok, itu konten yang lebih substansial, lebih dalam dan punya nilai jangka panjang. Contohnya artikel blog yang risetnya serius, buku, tutorial, atau karya seni yang utuh. Jadi beda ya bobotnya. Beda. Cleon nyaranin kita jangan cuma fokus di arus aja, tapi juga usaha gimana caranya arus harian itu pelan-pelan bisa diolah jadi stok yang lebih bernilai. Kumpulan tweet bisa jadi esai, kumpulan foto proses bisa jadi studi kasus. Wah, jadi ada semacam akumulasi nilai ya dari proses berbagi yang konsisten itu. Tepat sekali. Dan buat nampung si stok ini, Cleon sangat nyaranin kita punya rumah sendiri di internet. Maksudnya, situs web atau blog pribadi, pakai nama domain sendiri. www.namaanda.com gitu. Iya, jangan cuma ngandelin platform medsos yang algoritmanya bisa berubah atau malah platformnya hilang. Situs pribadi ini aset digital jangka panjang kita, tempat kita punya kontrol penuh buat nampilin karya, proses, dan bangun reputasi.
Nah, ini nih, ngomongin soal berbagi proses dan temuan menarik, kayak yang lagi kita diskusikan dari buku Cleon ini, jangan lupa juga nih buat Anda yang lagi menyimak. Iya, gimana? Kalau Anda ngerasa obrolan kita ini bermanfaat, wah boleh banget dong di-like. Terus kita juga seneng banget denger rekomendasi buku lain yang pengen Anda denger pembahasannya di sini. Oh ya, bener banget. Tulis aja di kolom komentar ya, buku apa lagi yang seru buat kita bahasin. Betul. Dan bagikan juga info ini ke teman-teman atau kolega Anda yang mungkin lagi butuh inspirasi buat show their work juga. Dan tentu aja, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan buku-buku menarik lainnya dari kita. Sip. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Tadi kan soal bagian proses kerja. Nah, Cleon juga nekenin pentingnya bagian selera kita. Apa tuh maksudnya? Ini kayak kita ngebuka ruang koleksi pribadi kita gitu. Buku apa sih yang lagi dibaca, musik apa yang didengerin, film apa yang ditonton, seniman siapa yang kita kagumi. Oh, jadi hal-hal yang menginspirasi kita gitu ya? Iya, hal-hal ini kan ngebentuk siapa kita dan secara nggak langsung ngaruh ke karya kita juga. Nah, dengan berbagi sumber inspirasi ini, orang lain bisa lebih paham konteks karya kita. Contoh si Nelson Molina, petugas kebersihan yang ngumpulin barang unik dari sampah jadi museum sampah, itu emang kuat banget sih. Bener kan? Itu soal ngeliat nilai di tempat yang tak terduga dan nggak malu sama apa yang kita suka, meskipun mungkin dianggap aneh sama orang lain. Iya, iya. Kejujuran soal selera kita itu bisa narik orang-orang yang sefrekuensi gitu ya. Tepat. Tapi ada aturan main penting nih pas kita bagiin karya orang lain sebagai inspirasi. Apa tuh? Wah, ini wajib hukumnya. Kasih kredit, cantumin sumbernya dengan jelas. Kenapa itu penting banget? Ya, pertama soal etika lah ya, ngehargain kreator aslinya. Tapi kedua, ini juga bentuk kemurahan hati ke audiens kita. Kasih mereka kesempatan buat nelusuri lebih lanjut kalau tertarik. Jadi ya tinggal nunjukin tapi juga ngasih jalan gitu ya. Iya. Sertakan nama pembuatnya, judul karyanya, kapan dibuat, dan kenapa menurut Anda itu layak dibagikan. Kalau bisa, kasih linknya juga. Di dunia maya, info tanpa link tuh seringkali kurang berguna kan? Setuju. Nah, selain bagian inspirasi, Cleon juga nekenin banget soal kekuatan cerita. Kenapa cerita jadi penting banget buat nunjukin karya? Bukannya karir bagus bisa bicara sendiri? Kadang bisa, tapi seringnya nggak cukup. Manusia tuh kan makhluk naratif ya. Kita terhubung lewat cerita. Iya juga sih. Eksperimen significant objects yang dikutip Cleon itu bukti nyata. Barang murah jadi mahal cuma karena dikasih cerita yang menarik. Jadi kita perlu belajar ngebungkus karya kita pakai cerita. Cerita soal apa aja tuh? Ya bisa soal latar belakang idenya gimana, tantangan pas bikinnya apa, makna di baliknya buat kita apa, gitu-gitu. Terus gimana cara bikin cerita yang efektif buat karya kita? Apa harus panjang lebar? Nggak perlu rumit kok. Bisa pakai struktur dasar aja. Awal, masalah atau ide, tengah, proses atau perjuangannya, akhir, hasil atau solusinya. Atau pakai struktur pitch yang simple. Masa lalu, konteksnya gimana? Masa kini, lagi ngerjain apa? Butuh apa? Masa depan, visinya gimana? Ngajak kolaborasi mungkin. Jadi kuncinya simple dan jujur ya? Iya, jujur, sederhana, dan relevan sama audiensnya. Bahkan pas jawab pertanyaan simple kayak, kerja apa sekarang? Itu bisa jadi kesempatan buat latihan nyeritain apa yang kita lakuin secara ringkas dan menarik. Oh, ini kepake juga ya pas kita nulis bio atau profil singkat gitu. Banget, hindari klaim yang lebay atau kata sifat kosong melompong. Fokus aja ke fakta, apa yang Anda lakuin, minatnya apa. Jujur aja, meskipun masih belajar atau lagi nyari arah. Kejelasan sama kejujuran itu lebih narik daripada bualan. Oke, cara berbagi lain yang menurut Cleon kuat banget, mengajar apa yang kita tahu. Ini bukannya aneh ya? Kayak buka rahasia dapur ke pesaing dong. Nah, justru Cleon lihatnya kebalikannya. Dengan ngajar, kita nggak cuma bantu orang lain, tapi sebenarnya kita juga memperkuat pemahaman kita sendiri loh. Oh gitu, kok bisa? Ya karena pas kita ngajar, kita kan harus nyusun pikiran, nyari cara ngejelasin yang paling gampang dimengerti. Itu proses belajar juga buat kita. Contoh si Aaron Franklin dari Franklin Barbecue itu kan. Dia terang-terangan bagiin teknik masaknya. Iya, itu terkenal banget. Nah, itu nunjukin kalau kemurahan hati berbagi ilmu gitu, malah bisa naikin reputasi dan narik perhatian positif ke karya kita. Mengajar, itu ngebangun otoritas dan kepercayaan. Jadi ini kebalikannya dari sikap manusia penyampah ya, yang cuma mau ngomong tapi nggak mau denger. Bener banget. Cleon nekenin pentingnya jadi anggota komunitas yang baik.
Kalau mau nyambung sama orang lain, ya kita harus mau dengerin juga. Kasih perhatian ke karya orang lain, jadi penghubung, simpul terbuka. Jadi kualitas koneksi lebih penting ya daripada cuma banyak-banyakan follower? Jauh lebih penting. Lakuin juga tes vampir, kata Cleon. Sadari deh, interaksi mana yang bikin kita capek, nguras energi, mana yang malah bikin semangat. Fokus ke hubungan yang saling ngebangun. Dia juga nyaranin buat nyari sesama knuckleballer. Apaan tuh? Itu istilah buat orang-orang yang punya minat atau obsesi aneh yang sama kayak kita. Kayak nemuin suku kita sendiri gitu. Oh, jadi orang-orang yang klik banget sama kita ya? Ya, mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi hubungan sama orang-orang yang benar-benar ngerti dan dukung perjalanan unik kita itu berharga banget. Dan jangan remehin pertemuan tatap muka, kopi darat, ngubah koneksi online jadi interaksi dunia nyata itu bisa memperdalam hubungan banget. Oke. Nah, tentu aja nih, pas kita mulai aktif berbagi, pasti ada aja konsekuensinya, yaitu kritik. Gimana saran Cleon buat ngadapin ini? Nah, ini bagian penting banget. Perlu kesiapan mental. Cleon ngasih beberapa tips nih. Pertama, jangan panik, tarik napas dulu. Kritik negatif itu jarang banget jadi akhir dunia. Oke, tenang dulu ya. Kedua, tegakin kepala. Seiring waktu, kulit kita bakal lebih tebel kok. Ketiga, terus aja bergerak maju, jangan mandek gara-gara satu komen negatif. Keempat, lindungi bagian diri kita yang paling rapuh. Gak semua hal harus diobral kalau emang terlalu personal. Dan yang paling penting, Pisahin antara karya Anda, apa yang Anda lakukan, sama identitas diri Anda, siapa diri Anda. Karya kita bisa dikritik, tapi itu nggak berarti kita sebagai pribadi itu jelek. itu penting banget sih buat diingat. Terus gimana bedain kritik yang beneran ngebangun sama serangan personal atau troll? Biasanya, kritik membangun itu spesifik. Ada alasannya, dan tujuannya bantu kita jadi lebih baik. Kalau troll, ya tujuannya cuma mancing emosi aja, iseng. Jadi gimana ngadepin troll? Saran Cleon, cuekin aja, jangan dikasih panggung. Pakai fitur blokir atau hapus aja komen negatifnya. Kita berhak kok jaga ruang digital kita biar tetap sehat dan positif. Nggak wajib juga nyediain kolom komentar kalau emang lebih banyak bikin pusing. Oke, masuk akal. Nah, bahasan penting lainnya soal duit. Cleon nolak keras mitos seniman melarat. Betul banget. Dia ngingetin kalau kreativitas itu butuh sumber daya. Michelangelo, The Beatles, penulis kayak Mario Puzo, mereka semua butuh dan ya ngasilin duit dari karyanya. Jadi nggak usah ngerasa bersalah gitu ya kalau mau cari duit dari karya. Sama sekali nggak usah. Justru penting buat cari cara gimana karya kita bisa nopang hidup kita. Kan banyak jalannya tuh. Bisa minta donasi model tip jar, bisa crowdfunding kayak Amanda Palmer, atau ya cara paling klasik, jual karya atau jasa kita. Dan pasang harga yang pantas ya. Tentu, hargai nilai yang kita tawarkan. Jangan ragu. Dan bahkan sebelum ada produk buat dijual pun, Cleon nekenin satu hal krusial banget. Apa tuh? Bangun mailing list. Kumpulin alamat email orang-orang yang emang beneran tertarik sama kita dan karya kita. Tentunya minta izin dulu ya. Kenapa email penting banget? Kan udah ada medsos. Email itu kanal komunikasi yang lebih personal, lebih langsung. Kita nggak tergantung sama algoritma medsos yang sering berubah-ubah itu. Mailing list ini aset jangka panjang buat ngebangun hubungan sama audiens inti kita. Oke. Nah, setelah semua strategi, berbagi, ngadepin tantangan, apa nih nasehat Cleon biar kita bisa terus lanjut dalam jangka panjang? Biar nggak cuma semangat di awal. Yang paling utama, ya terus saja berkarya. Jangan berhenti cuma karena satu proyek sukses atau gagal. Anggap karir kreatif itu kayak maraton, bukan lari sprint. Jadi nikmatin prosesnya ya. Iya, gunakan akhir satu proyek buat jadi momentum mulai proyek berikutnya. Cleon nyebutnya tancap gas. Selalu ada hal baru yang bisa dipelajari atau diperbaiki dari proyek sebelumnya. Tapi di sisi lain jangan sampai tancap gas terus-terusan sampai kehabisan bensin juga kan? Nah, itu dia. Istirahat itu krusial banget. Bisa jeda panjang yang direncanain, kayak cuti sabatikal modelnya Stephen Sackmetzer, atau ya jeda-jeda kecil aja dalam rutinitas harian. Jeda kecil kayak gimana tuh? Ya kayak jalan-jalan bentar, olahraga, nikmatin alam. Pokoknya misahin diri sejenak dari kerjaan. Itu bantu nyegerin pikiran, ngasih perspektif baru, dan nyegah burnout. Penting banget ini buat jaga kewarasan ya. Banget. Dan terakhir nih, jangan takut buat mulai lagi.
Mulai lagi? Maksudnya? Ya ini balik lagi ke semangat amatir tadi. Pas kita ngerasa udah terlalu nyaman atau ahli di satu bidang, coba cari tantangan baru. Belajar hal baru lagi. Jadi kayak riset gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bahkan, kayak komedian George Carlin atau Louis C.K., mereka berani buang materi lama buat ngasih ruang ke karya baru yang lebih fresh. Ini kunci biar kita terus berkembang dan tetap relevan. Intinya ya siklus, berkarya, berbagi, istirahat, belajar lagi, terus ulang lagi. Wah, luar biasa ya pembahasannya. Jadi, intisari dari Show Your Work ini benar-benar ajakan buat kita lebih terbuka, lebih murah hati buat bagiin proses kreatif kita, ya sekecil apapun itu. Iya, jangan nunggu sempurna, mulai aja dari apa yang ada sekarang. Dengan ngelakuin itu secara konsisten, kita nggak cuma nyatet perjalanan kita, tapi juga aktif ngebangun jembatan ya. Betul, jembatan ke orang-orang yang sepemikiran, ke peluang-peluang baru, dan akhirnya ya ke versi diri kita yang lebih otentik dan lebih nyambung. Ini bukan soal narsis, tapi soal kontribusi ke senius yang lebih gede. Nah, sebagai penutup diskusi kita nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungin sama Anda yang lagi dengerin. Apa ya satu hal kecil aja dari proses kerja, belajar, atau mungkin sekedar pemikiran Anda hari ini yang bisa Anda bagikan ke orang lain? Mungkin cuma foto progres, atau kutipan yang bikin semangat, atau mungkin tantangan yang baru aja Anda hadapin, dan gimana cara ngatasinnya. Langkah kecil berbagi itu mungkin awalnya kerasa sepele atau malah bikin agak deg-degan ya. Iya, mungkin agak rentan gitu rasanya. Tapi ya, seperti yang Cleon tunjukin, seringkali justru dari situlah koneksi-koneksi yang nggak terduga dan penemuan-penemuan baru itu dimulai. Oke deh. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan buku Show Your Work bareng kita. Semoga gagasan-gagasan Cleon ini bisa ngasih inspirasi dan keberanian buat mulai berbagi karya dan proses Anda. Iya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya.